Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Sudah pernah mendengar fungsi komposisi atau komposisi fungsi? Kalau belum, baik mari kita bahas dengan membahas contoh terlebih dahulu. Di sini ada tampilan yang saya ambil dari situs Traveloka. Sudah tahu atau sudah pernah masuk situs Traveloka? Ya, Traveloka yang merupakan situs atau laman yang menyediakan layanan tiket online untuk transportasi, akomodasi atau penginapan, dan lain-lain. Misal kita akan memesan tiket pesawat terbang untuk perjalanan Jakarta-Surabaya, yaitu dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda. Di sini sudah saya ambilkan beberapa contoh. Misalkan yang pertama, jadwal yang dilaksanakan oleh Lion Air dari Jakarta ke Surabaya secara langsung. Kemudian di sini ada juga oleh Citylink dan juga Wings Air yang melakukan perjalanan Jakarta-Surabaya. Waktunya berbeda, durasinya, karena ini transit terlebih dahulu. Transitnya adalah di rinciannya di Semarang. Ada juga maskapai yang transitnya tidak di Semarang. Nanti bisa dicari tersendiri ya. Di sini. Jadi bisa kita simpulkan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya bisa dilakukan dalam dua pilihan misalkan. Yang pertama, Jakarta Surabaya secara langsung atau tanpa transit, tanpa mampir terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua, Jakarta Surabaya transit terlebih dahulu. Ini merupakan contoh komposisi fungsi. Yang satu, Jakarta langsung ke Surabaya. Yang kedua, Jakarta Surabaya transit terlebih dahulu, misalkan di Semarang. Selanjutnya kita bahas komposisi fungsi dalam bentuk himpunan. Misalkan ada himpunan A, B, dan himpunan C. Ya, dengan anggotanya masing-masing misalkan. Himpunan A ke B ini ada fungsi yang memetakan, yaitu misalkan fungsi F. Dan dari B ke C dipetakan oleh fungsi G. Jadi dari A ke C bisa melalui B terlebih dahulu, kemudian ke C, bisa juga langsung dari A ke C langsung, tanpa harus transit atau singgah terlebih dahulu ke himpunan B. Itu gambaran tadi sama dengan jadwal penerbangan tadi. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Misalkan himpunannya ditentukan. Himpunan A adalah himpunan 2, 3, 4, 5. B adalah himpunan 5, 7, 9, 11. Dan C himpunan 27, 51, 66, dan 83. Antar himpunan dipetakan oleh masing-masing fungsi. Misalkan di sini fungsi F memetakan A ke B dengan fungsinya Fx sama dengan
2x ditambah 1. Dan G memetakan B ke C dengan Gx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Nanti dari A kita ilustrasikan seperti ini himpunannya. A, B, dan C. Anggotanya ini tadi Fx, ini Gx, ini. Jadi hasil akhirnya nanti, akhirnya misalkan di sini dengan dua fungsi fx dan gx. Jadi 2 kalau bertahap dipetakan ke 5, kemudian dipetakan lagi ke 27. Begitupun 3 dipetakan ke 7, dan dipetakan lagi ke 51. Itu kalau bertahap melalui F dulu, baru difungsikan dengan G. Tapi bisa juga kita buat langsung, yaitu dari 2, misalkan langsung ke 27. 5 langsung ke 83. 4 langsung ke 66. Tapi kita harus membuat fungsi baru yang merupakan komposisi dari F dan G. Jadi, di sini misalkan kita buat fungsi barunya adalah Hx atau H. Maka H memetakan A ke C yang merupakan fungsi komposisi dari G dan F. Atau biasa ditulis sebagai berikut. H sama dengan G bundaran F. Ini bahasanya bundaran ya. Atau Hx sama dengan G bundaran F X, atau sama dengan G F X. Artinya fungsi F sebagai variabelnya fungsi G. Dari penjelasan tersebut bisa kita buat definisi sebagai berikut. Fungsi komposisi. Definisi fungsi komposisi. Misalkan fungsi F memetakan A ke B dengan Y sama dengan Fx, ini fungsinya. Dan G memetakan himpunan B ke himpunan C dengan Y sama dengan Gx. Maka fungsi komposisi G dan F ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan G Fx. Ini dibaca bundaran atau komposisi. Selanjutnya kita bahas contoh berikut untuk memperjelas definisi dari komposisi fungsi. Ya, kita bahas contohnya. Contoh 1 misalkan diketahui Fx sama dengan x
X kuadrat ditambah 1 dan Gx sama dengan 2X dikurangi 3. Tentukan G bundaran Fx-nya. Dari soal ini diketahui bahwa Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1 dan Gx sama dengan 2X dikurangi 3. Maka langsung saja bisa kita tentukan G bundaran Fx-nya adalah Gfx. Artinya fungsi G dengan variabel Fx. Artinya nilai X pada Gx ini sebagai Fx-nya di sini. Diganti dengan nilai Fx di sini. Jadi yang seharusnya 2X dikurangi 3, ini Gx-nya, maka X-nya diganti dengan X kuadrat ditambah 1. Untuk selanjutnya, kita operasikan secara aljabar biasa. 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 dikali 1, 2 kurangi 3. Sehingga hasilnya 2X kuadrat dikurangi 1. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua sebagai berikut. Misalkan fungsi F dan G ditentukan oleh ini. Fx sama dengan X ditambah 3 dan F bundaran G, X sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Tentukan Gx. Jadi yang diketahui di sini Fx dan F bundaran G-nya. Ditentukan Gx-nya. Kita coba penyelesaiannya. Tetap kita gunakan di sini fungsi komposisinya. F bundaran G X sama dengan diketahui X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Ini ekuivalen dengan tadi F bundaran G ini sebagai F G. Artinya X dipetakan oleh G terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan F. Kalau tadi contoh sebelumnya, F dulu baru G, sekarang G dulu baru F. Fgx. Di sini yang di ruas kiri, Gx itu sebagai variabelnya F di sini. Jadi nilai X pada Fx diganti dengan Gx. Sehingga yang harusnya X tambah 3 pada Fx ini menjadi X-nya menjadi Gx. Karena Gx-nya kita belum tahu. Maka Gx ditambah 3 sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Di sini penjumlahan. Maka bisa kita dapatkan bentuk Gx sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 7 kurangi 3. Atau X kuadrat ditambah 6X ditambah 4. Sehingga kita peroleh Gx-nya adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 4. Ya, demikian pembahasan fungsi komposisi kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas tentang fungsi inverse. Selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.